Raqi'un. Dari Abi Bakrah, nama aslinya adalah Nafi' bin Al-Haris bin Al-Kalabah. Ya. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang pernah membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau diintimidasi fisik di Taif. Ya, Nabi itu ketika berdakwah di Taif itu mengalami penolakan, penentangan, bukan dilemparin sendal tapi dilemparin batu. Dalam banyak sejarah diceritakan sampai sendal beliau itu penuh dengan darah karena beliau dilempari dengan sendal sampai terluka. Itu ada namanya Nafi' bin Al-Haris membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak saat itu kemudian ketika dia masuk Islam, dia diberi kunyah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan Abi Bakrah karena dia menguburkan timba dari atas benteng kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa raqi'un, sementara beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasulullah dalam posisi ruku. Ini menceritakan tentang sholat. Jadi saat ada yang masuk Bella Mutia. Pesertanya cuma satu dia. kemudian antum paham. Madhab Ahmad bin Hambal menghukumi bahwa sholat sendirian di belakang shaf hukumnya batal, tidak sah. Ya. Kenapa beliau mendasari dengan hadis lain bahwa di dalam riwayat Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Huzaimah, diterangkan bahwa ada seseorang, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas safi wahdah amahu an yu'ida as-salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang sholat di belakang shaf sendirian. Tidak ada temannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mengulangi sholatnya. Ini menunjukkan bahwa sholatnya tadi tidak sah. Imam As-San'ani di dalam bukunya, di dalam kitabnya yang berjudul Subulus Salam Syarah Bulughil Maram min Adillatil Ahkam, beliau mengatakan bahwa kondisi dua orang ini berbeda. Abi Bakrah ini orang yang baru masuk Islam. Pada saat dia melaksanakan sholat, dia belum tahu banyak tentang agama. Dia hanya punya semangat untuk jadi orang baik. Dia hanya pengen punya, pokoknya saya pengen ibadah bersama Nabi. Gitu. Nah, ternyata cara yang dilakukan salah. Karena dia itu orang yang baru, maka kesalahannya ditoleransi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia tidak diperintahkan untuk mengulang sholatnya. Beda kasusnya dengan orang yang ada di dalam Sunan Ibnu Huzaimah. Ya. Orang ini
adalah sahabat yang masuk Islamnya lama. Dia banyak tahu tentang hukum agama. Maka ketika dia melakukan kesalahan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dia untuk mengulangi. Itu adalah perkataan Imam Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam. Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan hadis ini sebagai dasar bahwa orang yang sholat sendirian di belakang shaf hukumnya batal sholatnya dan harus mengulang. Beliau juga mendasari dengan hadis la sholata limun faridin khalfas shaf. Tidak sah sholatnya bagi orang yang sendirian sholat di belakang shaf. Makanya dalam literatur fikih Ahmad, kalau Anda sholat sendirian di belakang shaf, disuruh untuk mencari teman dari depannya. Dicowel untuk untuk mundur ke belakang, sehingga dia tidak sendirian di dalam shaf. Tapi di dalam literatur Syafi'i tidak. Hadis riwayat Imam Tabrani yang menunjukkan adanya syariat untuk mengajak teman agar mundur ke belakang, hadis ini ittirab atau guncang dari sisi sanadnya, sehingga hadis ittirab tidak bisa dipakai. Sementara jumhur ulama menjawab argumentasi dari mazhab Ahmad yang mengatakan bahwa la salata limunfaridin khalfas shaf, tidak sah bagi seorang munfarid seorang yang salat sendirian di belakang shaf. Beliau menafsir la itu bukan la linafil jinsi, bukan untuk menafikan la tasihhu salatuhu, bukan, tapi dikatakan sebagai la salata kamilata. Jadi tidak ada salat sempurna di sana. Salatnya tidak sempurna, bukan tidak sah. Kalau Anda sholatnya pengen sempurna, bikin shaf. Makanya di dalam mazhab Syafi'i, hukumnya sholat sendirian di belakang shaf itu makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Tapi ada kaidah fikih yang berbunyi al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat para ulama itu sunnah. Oleh sebab itu, ketika kita sholat jamaah, usahakan jangan sholat sendirian di dalam shaf. Kecuali antum yakin betul akan ada jamaah lain yang nyusul. Artinya di belakang tadi saya lihat ada orang yang ke toilet. Tadi saya lihat ketika saya masuk ke ke masjid, ada orang yang baru wudhu. Silahkan Anda sendiri dalam shaf. Allahu Akbar. Sembari yakin 100% bahwa orang tersebut akan melaksanakan sholat bersama Anda di shaf tersebut. Ketika kita sudah yakin ternyata dia nggak sholat, misalnya ternyata orang itu cuma buang air doang, habis itu kemudian pergi misalnya, ya tidak apa-apa. Tetap sholatnya sah. Ini diingat-ingat. Jadi al-khuruju minal khilaf mustahab tetap kita pakai. Kalau ada misalnya kesempatan untuk melaksanakan sholat di samping shaf meskipun sepas badan kita, tuh jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mumpung ingat, sholat di dalam satu ruangan yang tidak terpisah oleh tiang ataupun dinding itu lebih utama. Bahkan dalam pendapat Imam Malik mengatakan gak sah sholat yang terhalang oleh dinding, yang terhalang oleh pembatas. Kemudian kecuali dalam keadaan desak-desakan, gak ada tempat, gak ada tempat lagi, gak ada posisi, maka dia boleh sholat di balik dinding. Asal masih ada tempat untuk keluar menuju imam atau masuk menuju imam. Yang saya perhatikan di masjid kita ini, sering sholat shaf di dalam masjid belum penuh, orang sudah memenuhi tempat-tempat yang terpisah oleh dinding. Kalau kita berhukum pakai madhab Ahmad, madhab Syafi'i, hukumnya makruh. Bahkan bisa memutus fadilah jamaah jika tidak dalam keadaan urgen. Kalau urgen, masjid sudah penuh semuanya nih, nggak ada tempat satupun. Anda bisa nyambung di sana, bisa nyambung di sana kalau memang tempatnya ada.
Tapi ini kan nggak sok satu, lurus baru dua, sudah ngambil sana. Bagus sih, bagus. Semangatnya untuk mendapatkan tempat di sok pertama itu jempol. Tapi tidak sesuai dengan aturan syariat. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita melaksanakan sholat itu di balik dinding atau di balik tiang. Antum argumentasi, wah di Mekah kok ada tiangnya banyak, di Madinah ada tiangnya banyak. Siddatus zaham, sangat desak-desakan di sana. Maka dimanapun tempatnya boleh. Begitu. Ya, ini mumpung ingat. Jadi bukan hanya masalah stop di belakang saja, tapi ingat kita itu kalau sholat cari keutamaannya. Makanya Rasul sampai mengatakan zadakallahu hirsan. Semoga Allah selalu menambah semangatmu. Semangat Anda bagus. Motivasi Anda untuk mengejar bersama jamaah bersama Rasulullah bagus. Motivasi Anda untuk melaksanakan sholat berjamaah keren, tapi cara Anda salah. Makanya Nabi ketika wala takut itu menunjukkan bahwa perbuatan itu salah. Nabi membenarkan semangatnya dengan sabdanya zadakallahu hirsan. Semoga Allah menambah semangatmu. Artinya semangatnya jempolan. Kayak yang biasa kita lihat di masjid sini juga. Kalau ada imam misalnya baru sudah baca surat mau selesai misalnya. Surat ya ayyuhal kafirun misalnya. Lakum dinukum waliyadin. Dari sono larian. Lari. Semangatnya boleh, bagus, keren, mengejar keutamaan. Tapi caranya salah. Caranya tidak sesuai yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Anda telat, santai, tetap datangnya santai, jalannya santai. Tujuannya apa? Supaya Anda tidak sampai soft dalam keadaan ngos-ngosan. Kalau Anda sampai soft dalam keadaan ngos-ngosan, nggak bakal khusyuk. Nggak bakal khusyuk karena ngos-ngosan tadi. Hadis yang pertama yang kita baca. Ini hadis penting karena ada juga teman yang ketika dia di belakang sendiri lalu narik punggung, yang di depannya nggak mau. Ya, bisa jadi yang depannya yang ditarik nggak tahu, belum pernah belajar fikih secara mendalam, atau bisa jadi yang di depannya bermadzhab Syafi'i. Apa sih narik buang misalnya? Ya, akhirnya kemudian dia bangkrut. Kalau posisinya begitu bagaimana? Tidak ada kanan kiri, keadaan udah sholat saja. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh tetap mendapat fadilah. Berdasarkan hadis ini Abi Bakar. Tapi menurut pendapat Ahmad. Oke, saya lanjutkan hadis berikutnya. Ini hadis yang penting. Hadis ini adalah hadis yang mendasari rukun sholat. Rukun sholat itu kenapa dirumuskan oleh ulama A, B, C, D? Dasarnya adalah hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Tiba-tiba masuk seseorang dan dia melaksanakan sholat. Ini berarti sholat orang ini sendirian, munfarid. Dan ini menggundurkan argumentasi ulama yang mengatakan sholat jamaah itu wajib. Seandainya wajib, Rasul pasti tidak mengizinkan. Gitu. Summa jalasa fasallama ala summa jaa fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang kepada Nabi maksudnya dan memberikan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Farad dan Nabi alaihi salam. Kemudian Nabi menjawab salamnya waalaikumsalam. Faqala, Nabi lalu bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu sebab Anda belum salat. Padahal sudah sholat selesai. Tapi kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu sebab Anda belum sholat. Sesungguhnya Anda belum sholat. Kaget orang tersebut. Fasallah, lalu dia sholat lagi. Gak pakai bantah karena yang nyuruh Nabi SAW. Sumaja kemudian datang kepada Nabi fasallama ala Nabi dan dia mengucapkan salam lagi kepada Nabi. Faqala, Nabi pun menjawab lalu bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, Anda belum salat. Ya, salahkan sampai 3 kali. Ini menunjukkan
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa kok menyuruhnya 3 kali? Kenapa Nabi tidak mengajarinya? Yang pertama, Nabi pengen sahabat itu tahu kesalahannya dulu, mencari kesalahannya dulu. Kita belajar dengan metode ini lebih bagus dibanding dengan apa-apa disuapin oleh guru. Misalnya contoh, ada orang baca Quran salah, ulangi lagi, salah, coba cari salahnya, nggak ketemu, ya baru dikasih tahu, itu lebih bagus dibanding dengan apa-apa disuapin oleh gurunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari, ulangi sholat. Siapa tahu yang pertama karena tergesa-gesa, yang kedua diulang lagi karena lupa, yang ketiga nggak bisa dia berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi nariyan, fama uhsinu ghairahu fa'allimni." Demi zat yang telah mengutusmu dengan hak sebagai nabi, tidak ada yang lebih baik dari itu yang bisa aku lakukan, ya Nabi, ajari aku. Ini juga menjadi salah satu pelajaran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu atau orang alim itu la yu'allimu hatta yus'al. Seorang alim itu tidak akan pernah bisa atau tidak boleh mengajar sesuatu yang sifatnya khusus hingga ia dimintai. Misalnya contoh, kecuali ngaji gini kan bukan sifatnya khusus. Kalau sifatnya khusus misalnya, itu kalau dimintai, saya ajarkan, Pak, saya ajari ini, ajari Fatihah. Jangan kemudian orang alim sini belajar Fatihah sama saya. Dah, tapi Pak, ajari saya. Pak, ajari saya. Di dalam kitab ini dikatakan orang alim itu, dia tidak mungkin bisa mengajar secara spesifik kepada seseorang sehingga dia diminta. Nggak ada yang lebih bagus Nabi, itu keren sholat saya, yang saya tahu, ajari aku. Qala, Nabi mengatakan, idza kunta ila sholati fakabbir. Tatkala kamu berdiri melaksanakan sholat maka takbirlah. Berarti berdiri itu wajib rukun. Kunta itu artinya kita suruh berdiri. Sholat wajib, mampu berdiri, kok duduk batal sholatnya. Sering kita lihat nih Pak, mohon maaf. Kecuali untuk intifal madhab, itu pun madhab Ahmad memberikan kemurahan gak asal murah. Ada orang bawa datang dari sana untuk bisa jalan kaki. Jalannya kadang-kadang ngangkat-ngangkat kursi sendiri. Habis sampai masjid sholatnya duduk. Ini sesuatu hal yang naif. Kalau sholat sunnah boleh. Kalau sholat wajib harus berdiri. Kenapa? Sebab dia masih kuat berdiri. Ustaz, kalau saya rukuk, saya takut kecengkang. Pada saat rukuk duduklah Anda. Kalau mengkecengkang. Tapi kalau rukuknya dia masih kuat sekedar membungkuk sedikit saja, nggak sampai maksimal, tetap harus berdiri saat rukuk. Ustaz, saat berdiri dari sujud, kaki saya nggak kuat, Ustaz, nggak kuat. Pada saat Anda tidak kuat berdiri dari sujud, duduklah Anda. Simpel Islam itu, cuman kalau Anda permudah, sholat Anda batal. Kursi ditenteng-tenteng sendiri, ditaruh, dia buat sholat sendiri. Yang bagus bagaimana? Siapkan kursi misalnya, karena saya memiliki asam urat akut. Ya, sholat, Allahu Akbar berdiri. Ketika rukuk dia berusaha untuk rukuk semampunya. Ya, kan nggak harus seperti orang normal, orang sakit kok. Ketika dia sudah bisa agak sedikit inhina, agak sedikit bungkuk, dia tidak. Nah, sujudnya karena dia nggak kuat nekuk lututnya, maka duduklah dan isyarat saja cukup. Madhab Ahmad membolehkan dengan catatan seandainya dia berdiri limbung, seandainya dia berdiri dia bisa jatuh atau dia memiliki sakit yang lumayan, yang parah sehingga dia diperbolehkan untuk langsung duduk meskipun mampu berdiri. Itu madhab Ahmad. 3 madhab mengatakan sholat wajib sebab redaksi hadisnya idza kunta harus berdiri. Kalau sholat sunnah mah bebas Pak. Bapak duduk di atas kursi dan sebagainya boleh. Nih. Fakabbir lalu baca takbirlah. Takbiratul ihram rukun wajib. 3 madhab mengatakan ya. 4 madhab sepakat takbiratul ihram itu rukun. Tidak ada satupun yang khilaf karena dalilnya ada di dalam hadis musik sholat tahun ini. Itu 4 madhab. Tapi takbiratul intikal itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah.
Intikal yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu intikal namanya. Yang mengatakan wajib adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa Imam Ahmad menghukumi wajib? Sebab Nabi kalau sholat selalu membaca takbiratul intiqal. Yang mengatakan sunnah adalah Imam Asy-Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan sunnah? Sebab takbiratul intiqal tidak ada di dalam hadis musik salat tahu. Tidak ada. Takbirnya cuma takbiratul ihram di sini. Tidak ada. Maka hukumnya sunnah muakkadah. Imam Malik mengatakan takbiratul ihram itu nggak wajib dan nggak sunnah. Makanya mazhab Malik itu nggak ada takbiratul intiqal. Nggak ada. Termasuk sholat jenazah. Antum kalau lihat samping antum kalau sholat jenazah Allahu Akbar, tiba-tiba ketika takbir dia tetap diam aja, tiba-tiba salam ikut, itu mazhab Malik. Biasanya orang-orang Afrika. Mazhab Malik. Ini takbiratul ihram. Summakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, lalu bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu. 3 madhab menghukumi maksudnya adalah Al-Fatihah. Karena Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu 3 madhab. Kecuali madhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah mengatakan yang rukun itu membaca Quran. Di sini dikatakan ma tayassara ma'aka minal Quran. Ayatnya bebas. Itu yang wajib, yang rukun. Pokoknya ketika sholat wajib membaca Al-Quran. Rukun ya. Rukun membaca Al-Quran. Sementara membaca Al-Fatihah versinya mazhab Abu Hanifah, hukumnya adalah wajib. Seandainya ditinggalkan sholatnya sah. Tapi dia berdosa sebab ada dalil la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Inilah Pak, saya ngomong begini, jelasin begini supaya antum tahu kenapa sih para imam kok berbeda, karena memahami teks hadisnya berbeda. Sumarka, kemudian rukuklah hatta tatma'inna rakian, sampai tumakninah di dalam rukuk. Batasan minimal rukuk. Ini ingat-ingat. Minimal seorang disebut rukuk dan sah rukuknya ketika tangan menyentuh lutut. Kalau Anda baru sedikit membungkuk tangannya baru sampai paha, itu belum sah. Minimal adalah tangan menyentuh lutut. Yang paling sempurna tangan menyentuh lutut, punggung, kepala seperti satu papan yang lurus paling sempurna. Kalau kita rukuknya terlalu dalam, agak ke bawah, makruh. Apalagi kemudian tangannya megang betis atau megang mata kaki, ya itu hukumnya makruh. Ya, yang ideal adalah seperti ini. Dan tumakninah, jangan goyang-goyang. Ya, kan ada yang rukuk itu masuk goyang-goyang, Allahu Akbar, goyang-goyang begitu. Itu bisa batal karena kita tumakninah. Tumakninah itu iskanul jawari, anggota tubuhnya tenang. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian angkatlah, naiklah sehingga Anda tegak ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, tegak betul. Makmum boleh mengikuti baca Sami Allahu liman hamidah lalu Rabbana walakal hamd, atau langsung Sami Allahu liman hamidah makmumnya jawab Rabbana walakal hamd. Para ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan makmumnya tetap membaca Sami Allahu liman hamidah, diteruskan Rabbana walakal hamd. Ya, namanya tasmi itu Sami Allahu liman hamidah, dan membaca tahmid ya Rabbana walakal hamd. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i menggunakan dalil la salata menggunakan dalil yang berbunyi sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Mazhab Ahmad cukup membaca Rabbana walakal hamd. Sami Allahu liman hamidah. Membacanya sir, nggak usah teriak-teriakan. Antum mentang-mentang pernah umroh, itu bacanya kencang banget, itu mubalik, yang kencang banget itu mubalik. Penyampai bacaan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Mazhab Ahmad bacanya kencang karena dia mubalik. Antum bukan mubalik. Sami Allahu liman hamidah. Versinya mazhab Ahmad. Versinya Syafi'i, Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dua-duanya boleh dipakai. Meskipun kalau dari sisi kuat-kuatan dalil, kuat yang langsung Rabbana walakal hamd.
Oke. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sehingga tumakninah di dalam sujudnya. Sujud itu ya meletakkan anggota tujuh termasuk hidung. Di dalam madhab Ahmad meletakkan hidung hukumnya wajib. Kalau sujud tidak meletakkan hidung, sujudnya tidak sah. Madhab Syafi'i meletakkan hidung hanya sunnah. Karena Rasul mengatakan jabhah. Jabhah itu jidat. Meskipun belum menunjuk hidung. Nah, saya pernah guyonan. Kenapa madhab Ahmad kok wajib, sementara madhab Syafi'i sunnah? Mayoritas pengikut Syafi'i kan di Asia, di Indonesia, Malaysia. Hidungnya kan kecil-kecil. Kalau diwajibkan menyentuh hidung, walaupun ditekan-tekan kadang-kadang nggak sampai hidungnya. Sementara madhab Ahmad itu banyak diikuti oleh di Mekah, Madinah, ya. Kemudian Hijaz lah, daerah Saudi. Hidungnya yang mancung-mancung. Seandainya kok kemudian dilarang meletakkan hidung, otomatis akan nempel. Begitu nempel jidat, hidungnya itu udah ketekan orang-orang sana. Ya, jadi itu. Jadi hidung itu bagian daripada yang sunnah diletakkan versinya madzhab Syafi'i. Saya itu kan termasuk hidungnya yang minimalis. Kalau kadang-kadang kan gitu, apalagi kalau kemudian pakai kacamata nggak sampai hidungnya. Kalau pakai kacamata, makanya sholat itu bagusnya kacamata dilepas. Supaya apa? Supaya ketika kita tempelkan hidung kita minimal sampai. Oke, saya lanjutkan sedikit aja. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkitlah kamu sehingga kamu tumakninah dalam posisi duduk di antara dua sujud. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah Anda sehingga tumakninah di dalam sujudmu. Sumaf'al dzalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukanlah hal ini di dalam seluruh sholatmu. Ini rukun, disepakati. Madhab Syafi'i menambah ada tahiyat, bacaan sholawat, bacaan salam berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari. Madhab Malik mengatakan salam itu tidak rukun, Pak. Versinya Malik membaca salam itu tidak rukun. Kalau versinya Imam Syafi'i yang rukun salam pertama. Versinya Imam Ahmad yang rukun salam pertama dan salam kedua. Jadi kalau Bapak batal pada saat salam pertama, madhab Ahmad mengatakan sholat Bapak batal. Bapak batal di sholat ketika salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya, Syafi'iyah sah sholat Anda. Anda baru doa, belum salam, tiba-tiba kentut misalnya belum salam kentut, versi Malik itu sah. Paling kuat mana, Ustaz? Yang paling kuat adalah dalil yang mengatakan salam bagian daripada rukun. Baik itu pendapatnya Asy-Syafi'i ataupun pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Yang paling kuat ya dari sini. Menurut para ulama, bukan menurut saya kan nggak bisa meracik. Nah itu lakukan terus-menerus di sholat-sholatmu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkenal dengan sebutan hadis musik salatahu, hadis orang yang salah sholatnya atau musik salatuhu bacanya. Hadis musik salatuhu ini terkenal sekali. Ini dalil tentang rukun-rukun sholat yang kita ketahui di dalam kitab fikih. Allah Ta'ala alam bisawab, mudah-mudahan manfaatnya dapat disampaikan. Kita tunggu majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka